Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والداعية إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa pendahuluan terkait dengan makharijul huruf. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan baca bukunya di halaman 44. Ya. Syarah Matan Al-Jazariyah. Syarah Matan Al-Jazariyah. Qala sahibu matnil Jazariyah, berkata pemilik matan Jazariyah, yaitu Ibnul Jazari, fit tajwidi, dalam kitab Jazariyah fit tajwid, maksudnya nama kitabnya. Syekh Muhammad Ibnul Jazari rahimahullahu taala, babu makharijil huruf, bab tentang makhraj huruf, tempat keluar huruf. Makharijul hurufi 17, tempat keluar huruf itu ada 17. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, atas orang yang memilihnya dari kalangan orang-orang yang diakui. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, ada beberapa pendapat terkait dengan jumlah makharijul huruf. Ada yang mengatakan 18 kalau tidak salah, ada yang mengatakan 16. Nah, kita mengambil pendapat yang 17 sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jazari. Fa'aliful jawfi, nah, dimulai dari makhraj huruf yang paling dekat dengan dada, ya. Fa'aliful jawfi, maka yang pertama adalah alif berada di jauf. Jauf itu adalah rongga mulut, ya. Dimulai dari tenggorokan sampai ke mulut. Wa fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Yang pertama adalah alif berada di jauf, di rongga mulut. Wa ukhtaha, dan kedua saudara alif. Kedua saudara alif itu apa? Itu adalah waw dan ya sukun, ya. Waw sukun sebelumnya adalah dhammah, ya sukun sebelumnya adalah kasroh. Kalau alif itu pasti sebelumnya adalah fathah. Wahia hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Wahia, wahi, ya. Dan dia maksudnya adalah ketiga huruf ini huruf maddin, merupakan huruf mad lil hawa'i tantahi. Tantahi, dia berakhir, lil hawa'i, pada nafas. Jadi berakhirnya sesuai dengan berakhirnya nafas. Seperti misalnya ba, pada kata ba ini makhrajnya bukan itu, bukan di jauf, tapi ketika ba dan kemudian ada tambahan a, nah a-nya itu itu makhrajnya ada di jauf, di rongga mulut. Begitu juga misalnya bu, pada bunya bukan, tapi u setelahnya itu merupakan makhraj jauf. Bi juga demikian. Baik.
Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Thumma li aqsal halqi, kemudian li aqsal halqi, pada ujung tenggorokan. Pada ujung tenggorokan berarti tenggorokan yang paling bawah. Hamzun ha'u, tempat makhrajnya hamzah dan huruf ha, ya. Jadi di tenggorokan yang bawah tenggorokan yang paling bawah, ya, itu tempat keluarnya hamzah dan huruf ha. Nah, seperti i, ih, ih, i, ih, ih. Nah, itu posisinya kalau misalnya kita pegang tenggorokan kita bagian bawah akan terasa dia bergetar, ya. Ih, i, i. Nah. Kemudian thumma liwastihi, kemudian pada pertengahan hinya kembali kepada halq, pada pertengahan tenggorokan, fa'ainun ha'u, maka di situ makhrajnya huruf ain dan huruf ha, ya. I', 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 ih, ih, ih. Nah, kita akan merasakan kalau kita sentuh tenggorokan kita bagian tengah, kita merasakan ada gerakan di situ. Nah, adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Nah, adnahu ghainun kha'uha. Oke. Adnahu yang paling dekat, adnahu yang paling dekat dari al-halq, dari tenggorokan, maksudnya adalah yang paling dekat dengan lisan, ya. Berarti yang paling ujung yang atas. Ghainun adalah huruf ghain, gha, kha'uha, dan kha dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Jadi yang paling dekat atau yang paling atas, tenggorokan atas, ini posisi tempat keluarnya ghain dan kha. Kalau kita sentuh bagian atas dari tenggorokan kita, ir, 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 ikh, 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 ikh. Nah, jadi kita akan merasakan ada getaran di posisi tersebut. Berarti itu adalah tempat keluarnya ghain dan kha. Baik, maka dengan demikian kita sudah membahas tentang setidaknya ada 2 makhraj. Yang pertama adalah jauf. Jauf itu ada 3, ya, 3 huruf. Oke. Kemudian yang kedua adalah al-halq, tenggorokan. Itu ada berapa huruf? Ada 6. Hamzah, ha, ya, tenggorokan bagian bawah. Kemudian ain, ha, tenggorokan bagian tengah. Kemudian ghain, kha, tenggorokan bagian atas. Oke. Nah, baru kemudian selanjutnya wal qafu aqsal lisani fawqu. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Wal qaf dan huruf qaf, aqsal lisani, makhrajnya ada di aqsal lisani, di ujung lisan. Nah, artinya di pangkal lisan ini, pangkal, di dekat dengan tenggorokan. Di dekat dengan tenggorokan. Nah, pangkal lisan bertemu dengan apa? Pangkal lisan bertemu dengan langit-langit atas, ya. Kalau kita coba lihat di gambar ini, ya, kita lihat di gambar ini. Oke, kita lihat gambar ini. Kita bisa perhatikan di sini, ya. Ini bentuk lidah kita, ya, bentuk lidah kita. Pangkal lisan, nah, itu artinya di bagian ini yang ada gambar ini. Sebentar, coba saya kasih apa ya?
Oh ya, misalnya ini pangkal lisan itu ini pangkal lisan. Ya, coba diketahui lagi. Ganti warnanya, warna biru. Oke. Pangkal lisan itu ini pangkal lisan. Nah ini adalah langit-langit, ya langit-langit. Makhraj daripada qaf itu ketika pangkal lisan ini, pangkal lidah ketemu dengan langit-langit atas, ya, yang sejajar dengannya. Oke. Kalau misalnya kita sentuh, ya, sebelumnya kita perlu perhatikan di sini langit-langit itu ada dua macam. Langit-langit yang tulang, langit yang keras, langit-langit yang lunak. Kalau antum coba masukkan jari antum pegang langit-langit yang ini, antum akan rasakan dia keras. Tapi kalau antum pegang yang ini, yang bagian dalam, hati-hati, karena kalau terlalu dalam bisa muntah. Nah, kalau antum sentuh, antum akan rasakan dia lunak. Nah, qaf itu makhrajnya adalah ketika lisan ini, lisan pangkal ini bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya, bertemu dengan langit-langit yang lunak. Maka kemudian ketika kita melewatkan udara, kemudian keluarlah huruf qaf. Contoh iq, 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 iq. Itu antum merasakan. Maka kalau benar pangkal lisan itu akan bertemu dengan langit-langit yang lunak. Oke. Kemudian selanjutnya kita kembali ke buku. Aqsal lisani, ya, sudah ya. Aqsal lisan itu ujung pangkal lisan tadi itu. Fauqu ke atas. Dan qaf itu berada di aqsal lisan, pangkal lidah, fauqu ke atas. Ya, nempel dengan apa? Dengan langit-langit yang lunak. Sudah selesai. Kemudian tsummal kafu asfalu. Nah, kemudian huruf kaf ini asfalu. Huruf kaf itu posisinya sama juga dengan seperti qaf, pangkal lisan bertemu dengan langit-langit, tapi dia lebih asfal, lebih bawah. Maksudnya dia lebih ke depan daripada posisi huruf qaf. Coba kita akan lihat di gambar supaya menambah jelas pembahasan. Kita akan lihat di gambar. Kita lihat di gambar. Ini adalah posisi keluarnya huruf qaf, huruf kaf, maaf. Ya. Kalau kita lihat, nah, kita lihat, ya, huruf kaf. Nah, lisan posisinya juga sama, ada di pangkal, ya, pangkal lisan. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit, ya, bertemu dengan langit-langit. Nah, langit-langitnya ini lebih maju daripada makhrajnya huruf qaf. Huruf qaf tadi itu ini, ya, bertemu dengan tambahkan warna hijau misalnya, dengan ini, ya. Nah, dengan ini huruf qaf. Nah, tapi kalau ini, ya, kalau ini maka dia huruf kaf. Ya, jadi kalau antum coba mengucapkan huruf kaf, maka pengucapan yang benar adalah ketika pangkal lisan ini, ya, bertemu dengan
langit-langit, dan langit-langit yang bertemu dengan pangkal lisan itu adalah langit-langit antara langit-langit keras dengan langit-langit lunak. Dia lebih berada di atas daripada huruf qaf. Tapi kenapa tadi sebutannya asfalu, lebih bawah? Nah, maksudnya kalau dibanding dengan yang tadi, dia lebih bawah maksudnya. Kalau dibandingkan ini dianggap kesini lebih bawah, di bawahnya lagi. Maka dengan bahasa asfalu. Baik, kita kembali ke bukunya. Oke. Wal wastu fajimu asyinu ya. Fajimu syinu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya wal wastu. Kita telah menyelesaikan pembahasan yang makhraj yang lisan yang pertama. Nah, ini tadi kan makhraj jauf sudah, kemudian tenggorokan sudah. Nah, kemudian kita membahas lisan ya, aqsal lisan ya. Lisan bagian aqsonya kita sudah selesai membahas. Nah, sekarang kita masuk ke lisan bagian wasatnya, bagian tengah, bagian tengahnya. Nah, bagian tengahnya. Wal wastu, dan pada lisan bagian tengah, fajimushinu ya, maka di situ terdapat 3 huruf, yaitu adalah huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Ya. Jadi pada satu makhraj yang sama, pada wasat ini itu ada 3 huruf. Tadi kalau yang lisan yang aqsa, pada aqsa lisan itu terdapat 2 ya, kaf dan qaf. Nah, sekarang pada wasat, pada tengah itu ada jim, shin, dan ya. Hubungan antara jim, shin, dan ya, mereka sama-sama berada di makhraj wastul lisan, di tengah lisan. Nah, baik, kita lihat di sini gambarnya. Nih, kita perhatikan makhraj jim, okay. Makhraj jim itu ada di sini. Ketika pertengahan lisan naik ya, bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit yang ada di hadapannya, di atas. Ij, 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 ij. Nah, kemudian kalau shin ya, itu juga sama. Lisan tengah bertemu dengan atap, langit-langit. Ish, ish, ish. Kemudian terakhir ya. Ya. Ya ini beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu ya merupakan huruf mad ya. Jadi sebelumnya adalah kasroh, kemudian dia sukun. Nah, kalau ini ya yang berharokat, yang biasa. I. Ya. Pertemuan antara apa? Antara tengah lisan dengan langit-langit. Pertemuan itu tidak harus menempel. Kadang dia menempel, kadang tidak menempel. Tapi yang jelas arahnya ke langit-langit ya, tidak harus dia menempel. Nah, maka di sini bisa dikatakan sebagai makhraj juga, sekalipun dia tidak menempel. I-nya, i tidak menempel. Kemudian ish juga tidak menempel. Kalau ij, nah ini menempel. Ij, dia bisa menjadi qalqalah ketika dia dilepaskan. Ij. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian kita akan coba baca sebentar. Oke. Di sini makharijul huruf. Makhraj ini merupakan jamak dari makhraj. Ini sudah kita bahas ya. Kita akan lewati. Ini nggak apa ya, kita sebut aja. Wa tanqasimu, dan terbagi makharijul huruf ijmaluha
secara umum ila khamsati aqsamin, kepada 5 macam. Yang pertama adalah jauf, ini rongga mulut, al-halq, tenggorokan, al-lisan, lidah, syafatan, 2 bibir, khayshum, rongga hidung. Dan kemudian dirincikan lagi, yang pertama adalah jauf. Yang jauf secara bahasa dia adalah rongga kosong, dan secara istilah adalah rongga kosong yang berada pada tenggorokan dan mulut. Yakhruju minal jaufi, keluar dari jauf itu huruf-huruf mat, yaitu adalah alif, ya, sebelumnya sebelumnya adalah fathah, ya. Kemudian yang kedua adalah waw, sukun, sebelumnya adalah dhammah. Kemudian yang ketiga adalah ya, sukun, sebelumnya adalah kasroh. Oke. Maaf. Kemudian kita lanjutkan. Bagian yang kedua adalah halqu, tenggorokan. Wa huwa al-qasba al-mumtaddah mimma yali as-sadr. Dia adalah, ya, ini bagian yang memanjang ini setelah dada, ya, hatta al-fam, sampai ke mulut, sampai ke bagian masuk ke dalam ruang mulut ini. Dan di dalam halq itu ada 3 makhraj, ya, dan pada 3 makhraj itu keluar 6 huruf. Dan perinciannya adalah sebagai berikut. Pada aqsal halqi, pada ujung tenggorokan, itu keluar huruf hamzah dan ha. Pada tengah tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Kemudian pada pangkal tenggorokan, ya, yang paling dekat itu keluar huruf ghain dan kha. Kemudian al-qismu ats-tsalits, bagian yang ketiga, yaitu adalah lisan. Nah, pada lisan ini terdapat asyratu makharij, ada 10 makhraj. Dan keluar dari 10 makhraj itu 18 huruf. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang sudah kita bahas ada 2 tempat, ya, di pangkal lisan dan tengah. Aqsal lisani bertemu dengan al-hanak al-a'la, itu maksudnya adalah langit-langit yang atas, yang lunak, itu keluar huruf qaf. Kemudian aqsal lisani, bagian pangkal lisan bertemu dengan al-hanak al-a'la aidan, kepada langit-langit yang lebih bawah, atau kita bahasakan lebih berada di depannya, itu keluar huruf kaf. Nah, kemudian selanjutnya adalah lisan yang bagian tengah, wastul lisan, ma'ama yalihi minal hanakil a'la, bersama dengan langit-langit atasnya, ya. Keluar huruf apa saja? Huruf jim, huruf shin, huruf ya. Huruf ya yang berharokat, ya, bukan yang mat. Oke. Baik, saya kira sementara cukup sampai di sini. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, Allahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.